Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu lahu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di malam ini tidak dirasa kita sudah berada di dalam 10 terakhir bulan suci Ramadan. Bahkan tidak cukup dengan angkat 5 jari kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu mari kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentu kita bersyukur kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad, bersalawat kepadanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberadaan manusia dan martabat manusia, atau keberadaan dan martabat manusia. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia adalah makhluk yang bernapas. Manusia ini dilahirkan dengan sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keberadaan kita di muka bumi ini harus kita pahami. Apapun yang diberikan Allah itu adalah rambu-rambu, ataukah bisa dikatakan jalan, atau bisa dikatakan peringatan untuk kita. Karena Allah sendiri yang menyampaikan bahwa kita ini diciptakan dengan sempurna, dan tentu Allah tidak akan bisa mengatakan menyia-nyiakan, ataukah bisa dikatakan bahwa Allah lah yang menghadirkan kita. Dan Adam dipertanyakan, bahkan didebat oleh yang namanya iblis atas kehadiran yang namanya manusia itu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran telah menggambarkan keberadaan manusia ini sebagai makhluk pilihan Allah, sebagai makhluk pilihan Allah yang diangkat sebagai khalifah, sebagai pemimpin di bumi ini, yang Allah berkali dengan berbagai potensi keunggulan atas segala misalnya yang ada di alam semesta ini, ditambah dengan itu, sehingga dalam dirinya akan tertanam atau kecenderungannya itu keyakinannya terhadap Allah sebagai salah satunya Allah yang hak untuk disembah. Jemaah yang dirahmati Allah, apa kaitannya dengan puasa hari ini? Tentu kita biasa mendengarkan bahwa kita ini setidaknya menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Maka dari itu pertanyaan sederhananya, betulkah kita telah memimpin diri kita? Betulkah kita ini sesuai dengan Allah ciptakan kita, yaitu menjadi
orang yang senantiasa menyembah kepada Allah. Dengan apa? Dengan adanya kemuliaan, dengan adanya sebuah bisa dikatakan bonus dalam satu tahunnya, ada satu bulan yang Allah sendiri yang akan melihat manusianya, melihat makhluknya untuk bagaimana mereka betul-betul memuliakan ataukah tidak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keberadaan manusia ini bisa dikatakan bahwa yang pertama itu karena adanya fisik atau karena adanya ini badan kita. Sehingga kalau mau disamakan hampir sama dengan binatang. Ya, tidak ada jauh bedanya kalau mau dibedakan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena manusia ini membutuhkan yang namanya makan, membutuhkan minum, begitupun yang lainnya. Baik itu istirahat karena capek dan lain sebagainya. Sehingga hampir ya bisa dikatakan manusia ini hanyalah sebagai yang diciptakan memiliki fisik sama dengan binatang yang lainnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, manusia ini memiliki ilmu dan pengetahuan. Sehingga ada hadis yang yang kita kenal bahwa thalabul ilmi faridatan ala kulli muslimi wal muslimah. Bahkan ada ayat bahwa kita ini disuruh menuntut ilmu dari kecil sampai yang namanya tua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bisa membedakan kita dengan manusia itu mungkin salah satunya adalah kita memiliki ilmu dan pengetahuan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya dimensi apa? Yaitu dimensi yang namanya kebaikan. Manusia ini sebenarnya baik. Hanya saja ada gangguan, karena saya yakin dan percaya bahwa Allah tidak akan pernah membuat makhluknya untuk tak berdaya ataukah tidak melakukan ataukah melakukan kejelekan. Kita sendiri yang melakukan perjalanan menuju ke sana, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, keberadaan yang selanjutnya adalah dimensi keindahan. Manusia ini luar biasa dibandingkan yang lain. Mungkin kita melihat binatang, kucing, burung dan sebagainya, itu indah. Tapi sesungguhnya jamaah yang dirahmati Allah, kita juga yang terindah. Kita ini yang indah. Kenapa? Karena manusia memiliki kecenderungan dan perhatian terhadap sesuatu yang indah. Keindahan itu merupakan bagian dari integral atau esensi manusia. Bagaimana melingkupi seluruh aspek kehidupannya, baik itu tentang hal makanan, berpakaian, dan lain sebagainya. Tidak ada orang yang mau berpakaian dengan seadanya. Apalagi mau yang saya kemarin sampaikan bahwa tidak ada rasa malunya. Sudah tahu di tengah jalan atau apa, dia berpakaian seadanya. Saya tidak sebut dengan negatifnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah manusia. Bahkan bagaimana dicolek, bagaimana diperbaiki mukanya, bahkan kukunya biasa saja diperbaiki. Untuk apa? Untuk menemukan keindahan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jamaah yang dirahmati Allah adalah dimensi pemujaan dan pengkudusan. Ini sangat prinsip jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena pemujaan ataukah salat merupakan ekspresi paling mendasar. Paling mendasarnya kita, ataukah bisa dikatakan kesadaran kita sudah ada. Istilahnya kita ini mungkin sadar dalam ketidaksadaran. Ataukah bisa saya katakan bahwa
kita paham akan apa itu, tapi kita tidak sadar untuk melakukannya. Contoh sederhana, kita sadar untuk melakukan ibadah, tapi kita tidak sadar untuk melakukannya. Mungkin sedikit menggelitik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa sadar dalam ketidaksadaran. Karena kenapa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang kita mengkuduskan ataukah memuja diri kita bahwasanya memang saya seperti ini, padahal kita sadar bahwa mungkin itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya selanjutnya adalah manusia ini keserbabisaan. Manusia apa yang tidak bisa dibuat, jamaah yang dirahmati Allah. Keberadaan manusia lah yang ada di sini. Bahkan yang sangat dikhawatirkan sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala, zaral fasada, jadi kerusakan di muka bumi ini karena ulah tangan manusia. Karena kenapa jamaah yang dirahmati? Karena kita ini punya keterbiasaan ataukah punya serba bisa. Mau apa? Bahkan hari ini yang tidak punya pendidikan bisa melakukan ciptakan hal yang luar biasa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya jamaah yang dirahmati Allah bahwa ini juga sebagai keberadaan kita, bahwa kita memiliki yang namanya keserbabisaan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah pengetahuan diri. Keberadaan kita di dunia ini adalah kadang kita mengatakan pengetahuan diri, ataukah karena pengalaman yang kita temukan di dalam kehidupan kita. Apa kaitannya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa sebagai seorang muslim, manusia diharapkan mampu memahami konsep diri atau siapa dirinya, dari mana dia, mau kemana, apa tujuannya, dan akan kemana. Kalau ini bisa terjawab, maka kita akan yakin keberadaan kita ketahui, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka keberadaan kita harus kita pahami dengan baik. Yang paling dekat adalah mengenal diri kita. Digatong iya jamaah yang dirahmati Allah, siapa saya ini? Apakah yang betul-betul yang dikatakan Allah orang yang bertakwa, yang dipanggil oleh Allah yang beriman, yang dikatakan Allah yang paling rajin beribadah, yang dikatakan Allah adalah orang yang senantiasa menginfakkan hartanya yang telah diusahakan dan sebagainya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa kita pahami bahwa keberadaan manusia ini luar biasa. Tinggal kita memanfaatkan, tinggal kita menyesuaikan, tinggal kita mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Karena kita memiliki akal, afala ta'qilun, begitupun pikiran, afala tatafakkarun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya, martabat kita sebagai manusia. Apa yang kita pahami bahwa manusia itu dapat mengaktualisasikan atau mengekspor atau melakukan yang namanya bagaimana mengupayakan potensi dirinya, baik itu secara optimal maupun yang lainnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah, ya, martabat kita sebagai manusia harus kita pahami dengan baik. Al-Quran mengisyaratkan martabat insan kamil. Insan kamil ini dengan manusia yang berpikir, yang namanya insan kamil itu adalah ulul albab. Apa itu? Manusia yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki kebijaksanaan dan pengetahuan yang diperoleh secara jelas, dan bahkan Al-Quranul Karim ini memberikan poin-poinnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwa tidak takut kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau ada orang yang takut selain Allah, maka ini dipertanyakan sebagai manusianya, yaitu martabatnya sebagai manusia. Yang selanjutnya ya jemaah yang dirahmati Allah, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Jadi kita ini harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Yang selanjutnya adalah melakukan namanya aktivitas zikir maupun pikir yang dalam arti luas sehingga bisa mewujudkan yang namanya kesadaran keimanan kita, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jemaah yang dirahmati Allah, kita ini harus mampu memisahkan mana yang baik, yang mana yang buruk, yang mana yang hak, yang mana yang batil. Kapan tidak, maka martabat kita bisa saja terperosok, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di ayat selanjutnya kama tadi, yang di surah At-Tin itu, bahwasanya kita ini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala sabilin, dan kemudian saya rendahkan, ya kalau saya bahasakan saya rendahkan. Kenapa? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Tidak bisa kita menjadi orang yang amanu dan wa amilus sholihat kalau kita tidak memahami menjaga martabat kita sebagai manusia. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya bersedia berdakwah, mendakwakan ilmu yang kita miliki. Inilah sebuah martabat bagi kita. Dan yang selanjutnya senantiasa melakukan ibadah malam dan begitu pun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu mungkin yang menjadikan kita tahu diri, ada ketika kita memahami keberadaan kita. Seorang ulama yang masyhur, yang terkenal, membuat syair, ilahi lastu firdausi ilahala wala aku ala nari jahim, bahwa sesungguhnya aku, ya Allah, aku tak sanggup, aku tak bisa masuk surgamu, namun aku tak sanggup memasuki yang namanya nerakamu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulannya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kegiatan, melalui rutinitas kita selama sepekan ini, selama bulan Ramadan ini. Maka sangat disayangkan ketika kita sebagai manusia tidak memahami posisi kita sebagai manusia, sebagai khalifah, sebagai orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi intinya mari kita yakinkan diri kita, mari kita syukuri apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Masih diberikannya kesempurnaan, penglihatan, begitupun pendengaran dan lain seterusnya. Yang inilah yang menjadi sebuah kesyukuran bagi kita, dan semoga kita bisa memahami yang namanya keberadaan kita sebagai manusia dan tetap menjaga martabat kita, tidak menjadikannya kita ini yang tidak ada apa-apanya, apalagi dikenal atau dinilai orang lain dengan tidak baik, ataukah bisa dikatakan bukan manusia. Jemaah yang dirahmati Allah, sekira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, segalanya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya harapan kita ke depan akan lebih baik. Nasrul minallah fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.